Mapolsek KP3 Udara dan sejumlah bangunan di samping Bandara Sentani, Papua terbakar pada Senin malam. Kebakaran dipicu dari sengketa lahan sehingga api dari rumah warga merembet ke bangunan sekitar bandara. Selasa pagi, asap masih terlihat di sejumlah bangunan yang terbakar di samping Bandara Sentani, Papua Jayapura. Beberapa bangunan terlihat hangus terbakar dan kantor Mapolsek KP3 Udara pun tak luput dari besarnya kobaran api pada tadi malam. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu hampir 4 jam untuk memadamkannya. Diduga kebakaran merupakan faktor kesengajaan. Pasalnya api berasal dari rumah Yanto Ondi, tepatnya di belakang gedung Polsek KP3 Udara. Karena api sangat besar sehingga menjalar di kantor KP3 Udara dan beberapa kios milik warga. Kini pelaku pembakaran sudah diamankan polisi. Ada persiapan pemasangan panggung dan juga stand atau tenda di halaman makam almarhum Des. Itulah yang terjadi, dari pihak korban ini menegur pekerja, kenapa melakukan itu tanpa mengizin kepada yang punya tanah. Lalu mereka setelah itu mereka melaporkan kepada pihak pelaku, dalam hari ini YE. Dari YE itu kan tidak menerima itu. Sebelumnya pada Selasa dini hari, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Timur, KP3 Udara Bandara Sentani terbakar. Api cepat menjalar ke 5 toko di samping bandara. Mobil pemadam kebakaran bandara dan mobil water cannon dikerahkan, tetapi besarnya api menyulitkan petugas menjinakkannya. Berdasarkan saksi mata, api berasal dari belakang Mapolsek. Diduga orang yang tak dikenal membakar rumah seorang warga perkara masalah kepemilikan lahan. Dari Jayapura, Irian Jaya, Cornelia Mundumi, Ainis melaporkan. Sebuah rumah di Jalan Pulau Wonokromo, Surabaya dini hari tadi ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena kertas karton yang dibakar untuk mengusir nyamuk. Dari rekaman video amatir warga ini terlihat detik-detik saat api mulai membesar dan menghanguskan sebuah rumah di Jalan Pulau Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Warga sekitar sempat bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Namun api dengan cepat membesar dan membakar rumah yang berada di kawasan padat penduduk ini. Api diduga berasal dari karton bekas wadah telur yang dibakar pemilik rumah untuk mengusir nyamuk. Namun saat mereka tertidur, api kemudian membesar dan membakar rumah. Jadi seperti apa apinya, Bu? Misalnya, Bu? Dari belakang itu sudah meluap besar, Pak. Oh, dari belakang ya, dari dapur ya? Apa, iya. Iya, dari dapur. Oh, bang tempat telur? Tempatnya telur. Terus? Itu dibakar buat untuk mengusir nyamuk, untuk asapnya. Yang terbakar tadi semuanya atau gimana? Semuanya, dalam seluruhnya. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sekitar 1 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainis melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. 4 ruangan di SD Inpres Kalang Tubung 1 Makassar ludes terbakar dini hari tadi. Pasca kebakaran yang melanda gedung Sekolah Dasar Inpres Kalang Tubung 1 Makassar, Sulawesi Selatan, di garis polisi tampak terpasang di 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan dan belum dibersihkan. Seluruh barang yang terdapat di 4 ruangan seperti buku-buku, ijazah, serta bangku dan kursi dalam kondisi rusak parah. Sementara atap sekolah nyaris roboh. Jam berapa kejadiannya tadi, Bu, kebakaran? Jam 1 malam. 1 malam Iya. ya, Bu. Oh. Dari langkah dari sekolah ini apa yang dilakukan sekarang ini, Bu? Sementara masih dalam penyelidikan polisi, masih dalam ini. Ibu, hari ini ada aktivitas belajar mengajar nggak di sini, Bu? Masih. Dini hari tadi 4 ruangan di SD Inpres Kalang Tubung 1 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. 4 ruangan yang terbakar adalah 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik di ruangan kepala sekolah dan kemudian menjalar ke 3 ruang kelas. Kebakaran baru bisa padam setelah petugas damkar berjibaku selama 1,5 jam.
Pemirsa, keluarga korban penganiayaan pada santri di pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah telah memaafkan pelaku. Walaupun polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, pihak keluarga korban tidak ingin membuat tuntutan penganiayaan. Video santri yang mendapatkan perlakuan kasar viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Dalam video, oknum pengajar menganiaya para santri yang masih berusia belasan tahun ini. Video direkam seorang warga sekitar pondok yang terganggu atas suara keras dari bentakan oknum pengajar pada santrinya. Setelah viral, polisi pun langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku serta membawa korban untuk divisum. Dari hasil visum, terdapat beberapa luka memar yang dialami sedikitnya 11 santri yang masih anak-anak. Namun pihak keluarga korban penganiayaan memutuskan tidak melaporkan atau menuntut pelaku ke ranah hukum. Dari Pak Yainya juga sampun memberitahukan, menginfokan bahwa anak sudah divisum, tidak ada masalah, dan memang inilah bentuk pendidikan kita, harus kenceng kendor, ya sudah, karena memang anaknya juga nggak ada masalah juga, tidak ada bentuk kekerasan yang berarti, saya rasa nggak ada yang perlu saya tuntut. Dan mau nggak mau memang harus pasrah lagi ke Pak Yai, karena memang niatnya sejak awal kan datang ke pesantren untuk menuntut ilmu. Walaupun keluarga memilih jalur damai, polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka penganiayaan. Jadi video tersebut viral, langsung kami ke TKP dan segera mengambil anak-anak yang menjadi korban dan mengambil juga atau mengamankan pelaku kekerasan tersebut. Jadi hasil penyelidikan benar korban mengalami kekerasan ya, ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian punggung, ada yang di bagian perut. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa, Kiai Haji Musli Abdurrahman meminta maaf atas viralnya video tersebut. Pihak pondok mengaku telah menonaktifkan Ustadz Muslimin, pelaku penganiayaan pada santri. Atas perbuatannya, pelaku terancam melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui kasus hukum peristiwa penganiayaan pada santri di pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah, sudah bersama kami ada AKP Agil Sampurna, Kasat Reskrim Polres Demak. Selamat siang, Pak Agil. Pak Agil, apa dasar dari polisi menetapkan Ustadz M ini menjadi tersangka? Jadi kami jelaskan bahwa polisi dalam menetapkan tersangka dasari sebenarnya pasal 1846 dapat 2 alat bukti yang bisa menjadi acuan kita untuk melakukan seorang. Baik, 2 alat bukti, salah satunya adalah video kekerasan. Ya, tentunya dari video itu kita akan alat bukti yang awalnya kita kurang bukti. Kemudian dari keterangan para saksi, dan kita juga masih melakukan pendalaman terkait dengan pemeriksaan kesehatan kejiwaan baik daripada korban maupun tersangka. Baik, ada upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak. Apakah pelaku ini masih ditetapkan sebagai tersangka? Baik, kami belum menerimakan secara utuh orang tuanya datang ke polsek, sehingga kami masih mendalami dan melakukan sesuai dengan prosedur yang kami tempuh. Baik, kalau dari kronologis kejadian, apa alasan dari pelaku ini melakukan tindak kekerasan terhadap santrinya, Pak? Baik, dari pelaku sendiri katakan bahwa yang bersangkutan merasa emosi dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah lepas kendali sehingga melakukan kekerasan terhadap anak. Apakah sering dilakukan sebelumnya terhadap korban? Baik, dari keterangan pelaku belum ada menyampaikan bahwa sebelumnya sudah atau telah melakukan. Sebelumnya sama seperti. Baik, rata-rata korbannya ini apakah betul Pak masih di bawah umur? Betul sekali. Bila dikatakan di bawah umur, usia daripada korban kurang dari 18 tahun. Ada yang berusia 11, ada yang berusia 13, dan juga demikian, Pak. Baik, kemudian pasal apa yang dikenakan kepada tersangka?
Baik, untuk pelaku atas perbuatannya kita kenakan pasal 80 ayat 1 untuk 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 351 KUH pidana dengan ancaman 3 tahun 6 bulan pidana penjara. Baik, untuk proses hukumnya apakah juga dari polisi menunggu ada laporan dari upaya damai yang sudah diketahui dari kedua belah pihak, Pak? Untuk mekanisme akan tetap kami tempuh sebagaimana prosedur yang harus kami lakukan. Sehingga kami juga berkoordinasi aktif dengan pihak keluarga korban. Demikian, Pak. Baik, terima kasih AKP Agil sudah berbagi informasi terhadap kami di Ayu Siang. Korban perundungan dan pelecehan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia menjalani pemeriksaan psikis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara dari pihak terlapor berencana akan melaporkan balik korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Korban perundungan dan pelecehan seksual di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (MS) bersama kuasa hukumnya mendatangi Rumah Sakit Polri untuk menjalani tes psikis. Kuasa hukum dan korban berharap tes psikis ini dapat mempercepat proses pemeriksaan terhadap 5 orang terlapor pelaku perundungan dan pelecehan. Klien kami masih mengalami gangguan psikis dan tidak konsentrasi dan gangguan pencernaan akibat dari apa yang dialami selama bertahun-tahun di lingkungan dari KPI. Saat ini kami mendapatkan informasi telah diperiksa 5 terlapor yang diduga melakukan pelecehan atau perundungan terhadap korban. Maka kami berkeyakinan bahwa cukup bukti dan cukup secara fakta sudah mencukupi. Akan tetapi kami menunggu apa yang menjadi pemikiran dan statement dari pihak Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan ini untuk dijadikan apa. Sementara itu, 5 orang terlapor siang kemarin sudah diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum kelima terlapor mengatakan kliennya mendapat lebih dari 20 pertanyaan. Tim kuasa hukum menilai peristiwa yang dilaporkan MS tidak didukung oleh bukti apapun. PTSD yang dialami oleh si pelapor itu akibat dari kejadian atau peristiwa yang disebutkan itu berkaitan dengan klien kami atau tidak. Nah, inilah tugas kepolisian, ya, tugas semua pihak untuk menelusuri itu secara detail, dan kami juga berharap untuk itu dibuka terang-terangnya karena klien kami berkepentingan, sangat berkepentingan agar kasus ini dibuka terang-terangnya. Laporan yang dilayangkan MS juga dituding mengada-ngada karena kenyataan yang terjadi adalah saling titip membeli makan siang secara bergantian. Ada masalah yang dirilis itu tentang perbudakan, kemudian ceng-cengan lah bahasa kita, yaitu hal yang biasa. Kalaupun yang dimaksud disuruh makan itu adalah mereka sering gantian, misalnya ada yang mau makan titip beli makan, dan itu juga berlaku terhadap para terperiksa sekarang. Tim kuasa hukum menambahkan, laporan terhadap kliennya mengakibatkan tekanan psikologis bukan hanya terhadap kliennya, tapi juga terhadap keluarganya. Untuk itu kliennya akan berencana melaporkan balik MS atas kasus pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi mata AP bocah korban penganiayaan oleh orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan mulai membaik. Mata AP yang telah dioperasi kini mulai bisa dibuka perlahan. Pasca menjalani operasi mata di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, AP kini mulai bisa membuka matanya secara perlahan dan kembali melihat. Kondisi yang membaik ini setelah tim dokter yang menangani AP melepas perban pasca operasi. Masa pemulihan diperkirakan memakan waktu kurang dari 1 bulan. Alhamdulillah bagus, insya Allah hari ini sudah tidak diperban supaya membuat dia nyaman dan dia bisa menggunakan matanya. Jadi kalau kita lihat tadi anatomisnya sudah kembali, ya seperti tadi kemarin saya bilang bahwa insya Allah ini bagus, ini insya Allah jadi berkah buat anak ini, sudah cukup susah ya. AP, bocah berusia 6 tahun mengalami penganiayaan oleh orang tuanya, kakek dan pamannya. Orang tuanya kini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan, sementara kakek dan pamannya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Terlilit utang karena kecanduan judi online, seorang suami menjamret istri yang hendak menyetorkan uang perusahaan ke bank. Saat ditangkap polisi, pelaku mengaku penjamretan merupakan sandiwara yang dibuat pasangan suami istri. Setelah adanya laporan penjamretan yang dialami kasir sebuah perusahaan di kawasan Batu Ampar, Batam, polisi Satreskrim Polresta Barelang menangkap 2 pelaku penjamretan. Saat polisi meringkus 2 pelaku penjamretan di sebuah resort di kawasan Barelang, Batam, Kepulauan Riau, polisi dibuat terkejut karena salah satu pelaku merupakan suami korban penjamretan. Pura-pura dijamret. Kenapa ada keinginan seperti itu? Karena kami banyak hutang, Bu, banyak tanggungan. Kenapa bisa banyak hutang? Ada sebagian main judi online, Bu. Judi? Ya. Istrimu main judi juga? Gak ada, Bu. Saat penyelidikan, polisi menemukan banyak keganjilan dari laporan yang dibuat korban penjamretan Eka Susanti. Dalam laporannya, Eka Susanti mengatakan tas berisi uang perusahaan sebesar 105 juta rupiah dirampas penjamret bermotor. Yang bersangkutan dijamret oleh orang tak dikenal di sekitaran Batu Ampar. Tetapi setelah diadakan penyelidikan oleh anggota, ditemukan bahwa pelaku jambret tersebut adalah suaminya. Untuk menghilangkan jejak, uang senilai 105 juta rupiah langsung ditukarkan pelaku. Saat ini polisi masih memeriksa ketiganya di unit Jatara Satreskrim Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau membunuh suaminya. Pelaku kesal karena sering dipukuli dan dituduh selingkuh. Guru sekolah dasar di Dusun Kasikan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau ditetapkan sebagai tersangka setelah membunuh suaminya. Pelaku mengaku kesal karena suaminya sering memukuli dan menuduhnya selingkuh. Pembunuhan terjadi Jumat lalu saat keduanya bertengkar. Pelaku yang kesal mengambil parang dan membunuh korban. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku spontan melakukan pembunuhan karena melihat parang ada di kamar. Ibu ini sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Karena suami terlalu cemburu terhadap istrinya. Jadi korban ini memang sebelumnya 2 hari si korban ini telah menyiapkan parang itu di kamar. Nanti akan dijadikan untuk membunuh si istrinya ini. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Tandun dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Rokan Hulu, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan.